Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita sudah memasuki di hari ke-12 di bulan Ramadan ini. Tak henti-hentinya kita memohon kepada Allah, menadakan kedua tangan kita dengan penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dan mempertemukan kita dengan orang-orang yang saleh, memberikan taufik, pertolongan, hidayah, petunjuknya kepada kita sekalian, sehingga kita gemar dan senang berkumpul dengan orang yang saleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang dekat, orang-orang yang saleh. Ketahuilah, tidak ada cara yang lebih cepat menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali berkumpulnya kita, bersahabatnya kita, bertemannya kita dengan orang yang saleh. Manakala kita menemukan seseorang yang bisa menuntun kita ke jalan-jalan yang benar, menemukan seseorang yang mengenalkan kita kepada Allah dan membuat kita semakin takut dan gemar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah itu adalah rizki yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, ikhwani rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehidupan di atas dunia ini yang melebihi nikmatnya duduk, bertemu muka, dan mendengarkan nasihat-nasihat daripada orang yang saleh. Dan tidak pula ada sesuatu yang bermanfaat melebihi kemanfaatan daripada berkumpul dan berteman dengan orang yang saleh. Semoga kita dipertemukan dengan orang yang saleh, dan mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan dan dibangkitkan di mahsyar berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Jangan putus hubungan kita dengan mereka. Semoga kita selalu dipertemukannya. Semoga hubungan ini terus-menerus langgeng ila yaumil qiyamah, dan pada akhirnya kita dipertemukan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, berkata Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habashi tentang keadaan penduduk-penduduk zaman sekarang, yang mana mereka beranggapan bahwa kenikmatan hidup di atas dunia hanyalah mengikuti syahwatnya. Keindahan dunia, kenikmatan kehidupan di atas dunia dijamin oleh harta benda kekayaannya. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an ila an qala wa dhannu abna'az zaman anna al-'aish al-hani fi asy-syahawatil munaghisah min at-ta'ami wasyarabi wal libas. Wa hadha ma huwa 'aishun hani, hadha illa 'aishul bahaim. Al-'aishul hani
illa ma'al arifin as-salihin al-mukhlisin fi khidmatillahi tabaraka wa ta'ala rabihud dunya wal akhirah. Dikatakan oleh beliau, wa dhannu abna'uz zaman, orang yang hidup di zaman sekarang mereka mempunyai dhan, prasangka-prasangka, annal aisyal hani, sesungguhnya kehidupan yang indah, kehidupan yang nikmat, fi aisyil hani fi syahwatil munaggisah, mereka menyangka bahwa kehidupan yang nikmat adalah terletak mengikuti syahwatnya yang sangat menarik. Ajakan daripada syahwat memang menarik bagi nafsu kita. Akan tetapi ketahuilah, manakala seseorang tadi itu melakukan sesuatu apapun yang didasari ataupun dilandasi karena syahwat, karena nafsu, maka niscaya orang tadi itu akan mendapatkan kerugian di atas dunia dan di akhirat. Tidak ada keuntungan yang lebih besar di atas dunia ini, keuntungan yang lebih besar di atas dunia dan di akhirat, illa ma'al arifina billah as-salihin al-mukhlisina fi khidmatillah. Tidak ada yang lebih menguntungkan dan lebih membahagiakan kehidupan yang melebihi persahabatan kita dengan orang yang soleh, orang yang ikhlas di dalam berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sesungguhnya yang dapat mengobati syahwat kita, yang akan memecah daripada nafsu-nafsu kita dengan banyaknya kita selalu duduk bersama dengan mereka orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi dan memberikan kunci sorga. Inilah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ingin memasuki sorga diberi cara dan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan diberikan kunci untuk membuka pintu daripada surga. Andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan cara jalan kepada kita, tidak memberikan kunci kebahagiaan yang abadi, yakni masuk ke dalam surga, maka niscaya seseorang, terlebih bagian kita ini, golongan kita ini, tidak akan pernah mungkin sanggup menemukan kunci daripada surga. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kunci, memberikan cara kepada kita. Tinggal bagaimana kita menginginkan kunci tersebut, berjalan di jalan tersebut untuk menuju kesuksesan dan kebahagiaan yang abadi, yakni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya, wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha besar. Orang-orang yang mengerti atas kebesaran Allah, orang-orang yang takut atas kebesaran Allah, mengetahui atas kebesaran Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, yang kedua orang tadi itu menahan diri daripada hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Inilah kunci daripada surga. Inilah cara kita untuk menuju surga, yaitu dengan takut kita kepada Allah, tahu atas kebesaran Allah, dan kita mau menahan diri daripada mengikuti hawa nafsu kita. Maka itu adalah kunci fa innal jannata hiyal ma'wa. Berkata al-Imam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, kalian sekarang berada pada zaman yang kebenaran
menuntun daripada hawa nafsu. Ini pada zaman Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, yang mempunyai beliau andil yang sangat besar di dalam memperjuangkan agama. Walaupun dalam riwayat beliau dikisahkan badannya yang sangat kecil, bahkan kurang lebih daripada 1 dhira', namun andil beliau, jasa beliau di dalam menyebarkan agama ini sangat luar biasa. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga mempunyai julukan Sahibun Na'lain, orang yang mempunyai 2 sendal Rasulullah SAW, karena beliau selalu membawa kedua sendal daripada Rasulullah, dan beliau dikatakan bayangan Rasulullah karena Rasulullah setiap berada di situ pasti akan ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan pada zaman beliau, engkau sekarang berada pada zaman di mana zaman ini masih kebenaran akan menuntun daripada hawa nafsu. Kebenaran akan menuntun daripada hawa nafsu. Nafsu tersebut ditahan oleh kebenaran. Namun kata beliau, akan datang nanti sebuah masa ketika hawa nafsu yang justru menuntun kebenaran. Akan datang satu masa, di masa itu, di zaman itu, nafsu yang akan menuntun kebenaran. Kalaupun dia melakukan sesuatu yang benar, namun dasarnya karena nafsu. Tapi di zaman beliau, kebenaran yang menuntun hawa nafsu, kebenaran yang menahan daripada nafsu, ilmu yang mengontrol daripada nafsu. Namun di akhir zaman, hadirin, ikhwani rahimakumullah, ilmu yang akan mengatur, nafsu yang akan mengatur daripada ilmu, nafsu yang akan menuntun daripada kebenaran. Sehingga apa yang terjadi? Nafsu yang terselubung oleh kebenaran. Kelihatannya benar, namun karena didasari oleh nafsu, kebenaran tidak lagi menuntun daripada hawa nafsu. Kunci daripada surga adalah mengenali kebesaran Allah Rabbul Alamin. Kunci daripada surga adalah menahan daripada nafsu. Adapun sebaliknya, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun kebalikan daripada orang yang menahan hawa nafsunya, fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dan wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wah, ketahuilah maka sesungguhnya neraka jahimlah tempat tinggal orang-orang yang mengikuti daripada hawa nafsunya. Ikhwani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, untuk mengobati daripada nafsu kita, memecah daripada syahwat kita, dengan kita selalu berkumpul kepada orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang soleh, yang selalu membawa kita ke jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manakala kita akan mengikuti daripada nafsu kita, maka kita diberikan rem, diberikan penahan. Dengan cara penahan kita adalah yaitu berteman, duduk bersama mereka orang yang soleh, selalu mendengarkan wejangan mereka, tuntunan mereka sehingga kita terlepas daripada belenggu-belenggu syahwat dan nafsu ini. Para pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, beliau meneruskan kalam beliau, wa qala radhiyallahu an ma'at syai' yarbah fi hadhihi zaman illa mujalasatul arifin was salihin. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat
menguntungkan atau memberikan keuntungan bagi kita fi hada zaman, di zaman ini, kata beliau, wah ini zamannya Habib Ali Al-Habsyi, illa mujalasatul arifina billah wassalihin, tidak ada sesuatu yang memberikan keuntungan kecuali kita mau duduk berteman dengan mereka, orang yang saleh, orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatahum, mencintai mereka adalah anugerah yang terbesar daripada Allah. Mencintai arifin, mencintai salihin. Karena banyak di antara kaum muslimin, jangankan duduk bersama mereka, mengkaji ilmu mereka, di dalam hatinya cinta kepada mereka, bahkan ingin duduk kepada mereka, sudah tidak terbesit lagi dalam hati mereka. Inilah yang dikatakan oleh beliau, di akhir zaman ini sangatlah sulit, sangatlah sedikit orang yang mencintai dengan orang yang soleh. Sebagaimana sudah banyak kejadian nyata pendukung daripada orang yang soleh, pendukung para arifin, wa al-auliya wa syuhada wa salihin, sangatlah sedikit. Penggemar mereka, idola mereka sangatlah sedikit dibandingkan dengan mereka mengidolakan orang-orang kafir, mengidolakan mereka yang sama sekali tidak pernah bersujud kepada Allah, bahkan Tuhannya tidak sama, agamanya pun tidak sama, namun mereka menggandrunginya, mengidolakannya, mengikutinya, tanpa ada di dalam hatinya merasa bersalah. Oleh karenanya para hadirin, para pemirsa ikhwani rahimakumullah, kata beliau, fala dukhula, kata beliau, li'anna al-arif billah bayu silak ilal babil a'zam al-habibil a'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala dukhula ala Allah illa min babih, wala dukhula ala babih illa bi suhbati arifin was salihin. Beliau mengatakan, orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saleh ini, bayu silak ilal babil a'zam al-habibil a'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang akan membawa kita dan menyampaikan kita menuju pintu yang sangat agung, yaitu pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pintu ini kita akan mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pintunya Allah, babullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita sampai kepada pintu Nabi, maka kita harus mengikuti daripada tuntunan orang-orang yang arif billah, yang telah kenal kepada Allah, dan orang-orang yang saleh. Wala dukhula 'ala Allah illa min babih, tidak dapat kita memasuki daripada pintu Allah kecuali pintu Nabi Muhammad terlebih dahulu. Wala dukhula 'ala babihi illa bi suhbatil 'arifin was salihin, dan kita tidak pula mampu memasuki pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa bi suhbatil 'arifin was salihin, kecuali melalui pintu, yaitu pintu berteman, bergaul, duduk bersama mereka, orang-orang yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita dan menunjukkan kepada kita orang-orang yang soleh, dan semoga kita dijauhkan dengan mereka-mereka orang yang selalu mengajak kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, kunci surga telah diberikan bocoran kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kita kenal atas kebesaran Allah, dan kita yaitu menahan nafsu kita dengan cara kita selalulah berkumpul dengan mereka, bertemu dengan mereka, bertatap muka dengan mereka, yakni orang-orang yang saleh, yang dengan memandang saja akan memberikan semangat ibadah kepada kita. Dengan memandang orang yang soleh, dengan melihat wajah mereka, dengan kita melihat gerak-gerik mereka, di situ ada ilmu yang manfaat, di situ yang akan membawa kita untuk semangat untuk ibadah.
Namun sebaliknya, manakala mata kita selalu memandang orang yang berani berbuat maksiat, manakala mata kita selalu gemar memandang orang-orang yang tidak soleh, yakni orang yang toleh, ini yang akan membuat hati kita menjadi keras, yang akan membuat hati kita tadi itu akan menjadi mati, sehingga orang yang soleh, jangankan orang yang soleh, sekalipun Nabi di hadapan mata mereka, sekalipun Nabi yang didengarkan nasihatnya, tapi telinga mereka sudah ditulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan diri, menahan emosi, menahan nafsu. Khususnya di bulan Ramadan ini, kita dilatih untuk menahan emosi, menahan hawa nafsu, dan pada akhirnya insya Allah kita menjadi orang-orang yang diberikan kekuatan wanahan nafsa anil hawa, orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena hidup di akhir zaman ini, nafsu yang akan mengatur dan menuntun daripada kebenaran. Zaman dahulu, kebenaran yang akan mengkekang dan mengatur daripada nafsu, tapi di akhir zaman ini, kata beliau, Al-Imam Abdullah bin Mas'ud, nafsu yang akan mengatur daripada kebenaran. Iyadzan min syarri dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dijadikan ilmu yang manfaat dan berkah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.